Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wiryandra dengan NIM 192231040 dari kelas Gizi 5B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum survei konsumsi pangan dengan tema penerapan semi quantitative food frequency questionnaire kepada rekan satu kelompok, yaitu kelompok 2 dari kelas Gizi 5B. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu penilaian konsumsi pangan penting untuk mengetahui asupan gizi individu maupun kelompok. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ karena sederhana, hemat biaya, dan mampu menggambarkan pola konsumsi jangka panjang. Instrumen ini dapat menilai keragaman pangan serta estimasi zat gizi, meskipun tetap memiliki keterbatasan dan perlu divalidasi agar hasilnya tidak bias. Dalam perkuliahan gizi, praktikum SQFFQ dilakukan untuk melatih mahasiswa mengisi, mengolah, dan menginterpretasikan data konsumsi pangan sehingga dapat menjadi bekal dalam penelitian maupun praktik lapangan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu adalah bagaimana hasil analisis SQFFQ pada kelompok dan individu, apakah asupan gizi kelompok dan individu sesuai dengan 77% AKG 2019 serta batas gula dan garam, bagaimana perbedaan asupan individu dengan rata-rata kelompok, dan juga rekomendasi apa yang dapat diberikan dari hasil analisis tersebut. Untuk tujuannya, menganalisis hasil pengisian SQFFQ kelompok dan individu, membandingkan asupan dengan 77% AKG dan batas gula garam. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perbedaan asupan individu dan kelompok, dan yang terakhir memberikan rekomendasi perbaikan pola makan. Berikut ini adalah formulir dari SQFFQ yang terdiri dari beberapa kategori makanan, dan untuk ukuran porsinya sendiri di sini dibagi menjadi kategori kecil, sedang, dan besar. Untuk opsi jawaban frekuensinya itu ada 1 sampai lebih dari 3 kali per hari, ada 1 sampai lebih dari 6 kali per minggu, ada 1 sampai lebih dari 3 kali per bulan, dan juga ada tidak pernah. Untuk kategori makanannya sendiri itu ada sumber karbohidrat, makanan kemasan, snack manis, minuman kemasan, buah segar yang sesuai dengan yang dikonsumsi oleh responden selama 1 bulan terakhir, dan yang terakhir ada additional. Nah, berikut adalah identitas responden kelompok atau identitas dari kelompok 2 kelas gizi 5B. Untuk ke-16 yaitu adalah inisial FH, itu adalah satu-satunya anggota yang berjenis kelamin laki-laki. Dan untuk analisis asupan zat gizi kelompok untuk yang laki-laki itu sama saja dengan analisis asupan zat gizi individu. Berikut adalah hasil analisis asupan zat gizi kelompok 2 yang berjenis kelamin perempuan, yang dimana untuk rata-rata energi sendiri itu ada di angka 1392, proteinnya ada di 24,7 gram, lemaknya ada di angka 24,1 gram, dan karbohidratnya itu ada di angka 265,8 gram. Untuk gulanya sendiri itu ada di 63,4 gram, dan untuk garamnya itu ada di 633 mg. Berdasarkan acuan 77% AKG 2019, persentase pemenuhan untuk makronutriennya itu untuk energinya sendiri ada di angka 80,3%, untuk proteinnya ada di angka 53,37%, lemaknya ada di angka 48,01%, dan juga untuk karbohidratnya itu ada di angka 95,88%, yang dimana protein dan juga lemak itu termasuk pada kategori defisi berat. Untuk energinya sendiri itu uh, ada pada kategori defisit ringan, dan juga untuk karbohidratnya itu pada kategori normal. Dan untuk persentase pemenuhan dari gula dan garamnya sendiri itu ada di angka gula di angka 126,881%, dan juga untuk garamnya di angka 31,64%, yang dimana untuk garamnya sendiri masih jauh di bawah batasan, akan tetapi untuk gulanya sendiri sudah melewati batasan. Selanjutnya adalah identitas responden individu, yang dimana menjadi pasangan saya untuk melakukan analisis asupan zat gizi individu, dimana inisial respondennya sendiri itu adalah FH, usianya 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya 20 Juli 2004, dan juga tanggal wawancaranya itu hari Selasa 9 September 2025. Berikut adalah hasil dari analisis asupan zat gizi individu, yang dimana di sini sudah diringkas menjadi tabel dengan jenis makanan yang dikonsumsi oleh inisial FH. Jadi untuk jenis makanan yang tidak dikonsumsi itu tidak dimasukkan dan juga tidak dianalisis asupan zat gizinya. Berikut adalah hasil dari analisis asupan zat gizi individu, yang dimana energinya itu ada di angka 1117 kilokalori, proteinnya 20,2 gram, lemaknya 10,3 gram, karbohidratnya 230,4 gram, gulanya di angka 56,86 gram, garamnya di angka 267 mg. Nah, di sini itu acuannya masih sama, yaitu menggunakan 77% AKG 2019, ini mana untuk persentase pemenuhannya itu untuk energi ada di angka 54,73%, proteinnya 40,32%, lemaknya 17,82%, dan karbohidratnya ada di angka 69,59%. Dan untuk pembagian kategori sendiri itu semua makronutrien masih masuk dalam kategori defisit berat semua. Dan untuk konsumsi gula dan garamnya sendiri, untuk persentase pemenuhan gula itu ada di angka 113,72%, dan untuk garamnya itu ada di angka 13,35%. Untuk garamnya sendiri masih jauh di bawah batasan, tetapi untuk gulanya sendiri sudah melebihi. Hal ini dapat terjadi karena inisial FH ini sangat suka untuk mengonsumsi buah, sehingga gula yang dikonsumsi itu dominan dari fruktosa.
Nah, berikut adalah hasil dari analisis perbandingan asupan zat gizi kelompok dan juga individu, yang dimana secara umum baik responden FH maupun kelompok masih belum mencapai asupan zat gizi yang optimal, tetapi untuk asupan gula sudah berlebih. Maka dari itu diperlukan peningkatan kualitas asupan makanan dan juga minuman. Kesimpulannya, asupan gizi responden dan kelompok masih belum memenuhi 77% AKG 2019, energi, protein, dan lemak cenderung defisit, karbohidrat mendekati cukup, konsumsi garam rendah, sedangkan gula berlebih terutama dari buah dan makanan atau minuman manis. Baik individu maupun kelompok sama-sama belum optimal sehingga perlu perbaikan pola makan. Sarannya yaitu adalah di kelompok 2 disarankan untuk meningkatkan konsumsi protein dan juga lemak sehat sehingga dapat menyeimbangkan energi serta membatasi gula dengan mengurangi minuman atau makanan manis. Mahasiswa gizi juga perlu memperdalam keterampilan survei konsumsi pangan agar hasil yang didapat itu menjadi lebih akurat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.